Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, seperti yang kalian lihat ya, gold selama 3 hari ke belakang ya, itu dia terkonsolidasi teman-teman ya. Jadi dia terkonsolidasi dengan kisaran trends di harga 3350 ya sampai 3380. Dan untuk hari ini, di sore hari ini menjelang jam 3 sore ya teman-teman ya, dia baru mencoba untuk breakout dari 3390 gitu teman-teman ya. Nah, sebelum kita bahas untuk next movementnya bagaimana, saya sudah siapin juga area untuk kita pantau di sore dan juga malam hari ini, terutama di sesi London nanti di atas 3390 ini. Dan kalau rezeki ya itu bisa jadi area yang cukup memumpungin ya, dan memang bisa jadi beggar juga untuk kita semua ke depannya gitu teman-teman ya. Jadi kita lihat nih bagaimana, follow terus video ini ya, dan kalian jangan di skip nonton ya, harus nontonnya itu benar-benar apa ya, diulurin ya dari awal sampai akhir gitu ya teman-teman ya, karena kalau di skip takutnya nanti ada penjelasan saya yang belum kalian pahamin dan itu terlewat, bisa jadi miskomunikasi nantinya gitu teman-teman. Oke. Nah, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Dan bagi yang ke teman-teman kalian butuh video analisa seperti ini setiap harinya gitu teman-teman. Dan ini kita mau bahas dulu untuk hasil video hasil dari analisa yang kemarin. Jadi kalau kemarin itu saya memang belum begitu aktif teman-teman ya, karena memang ini leher saya baru sembuh habis kena salah batal kayak gitu ya. Jadi ini baru mendingan nih, ini baru bisa digerak-gerakin, maka kemarin itu saya nggak bikin video dan juga nggak banyak update teman-teman gitu. Nah, kemarin itu kita update pakai CPR atau Central Pivot Range ya, dimana ini menandakan area akumulasi dari yang sebelumnya gitu. Ini ada di 3373, kemudian kemarin gold itu sempat turun di bawah 3373, itu mendekatin 3357 atau 3360-an. Habis itu gold udah lanjut naik lagi. Nah, ini kalau kalian perhatikan di area sini ini ada FVG ya, di area sini ada FVG. Nah, dia menyentuh area FVG ini baru dia lanjut naik lagi gitu. Ini kalau kalian perhatikan. Jadi untuk kalian pakai metode fair value gap teman-teman ya. Nah, sini. Nah, ini kalau kalian lihat nih, kalian dapat pakai area atau metode fair value gap di sini, ini kalian pasti dapat ya untuk area buy-nya gitu ya. Buy itu sebenarnya agak lebar ini di 3363 ya sampai 33 berapa tuh 54. Tapi kalau kalian ngambil center line-nya di sini, ini nggak floating jauh sih, dari 60 ke 58, cuma floating 2 poin doang atau 20 pip teman-teman. Congrats untuk kalian semua. Itu fungsi dari FVG teman-teman sebenarnya. Ini sebenarnya ada FVG juga. Nah, ini juga ada nih kan. Nah, ini juga ada FVG. Nah, FVG ini sempat naik nih gitu ya. FVG yang ini ya, ini nih ya, ini sempat balik juga harganya. Nah, terus FVG yang ini ya, dia benar balik lagi ke sini gitu. Nah, itulah fungsi dari trading dengan menggunakan fair value gap gitu. Jadi ini benar-benar powerful ya, dan memang cukup bagus kalau kita mau pakai ini di trend followers, karena FVG ini memang dispesialkan untuk trend following setup gitu teman-teman ya. Ini juga sering saya infokan ke kalian, guys, ini ada area FVG, bisa kalian entry segala macam ya, itu di sini semua gitu. Untuk kalian yang udah follow lama mungkin kan juga tahu kita menggunakan FVG ini ya selama beberapa bulan terakhir, itu juga kita jor-joran FVG-nya. Puji Tuhan profit juga gitu teman-teman ya. Kalian bisa cek video-video sebelumnya juga gitu. Oke, sekarang kita mau bahas ya, sebelum kita bahas the next movement dan the next entry zone itu mau di mana, ya kita mau bahas juga untuk news hari ini ada apa aja, kita mau intip, kemudian kita mau bahas juga mengenai open interest data gitu. Oke, untuk news hari ini itu di investing jam 6 sore di sini ada BOE interest rate decision ya. Ini ada penurunan suku bunga atau cut rate untuk pound sterling ya teman-teman. Untuk di BOE-nya ini dari 4,25 ke 4% ya. Ini cukup bisa melemahkan GBP juga nanti ya. Artinya DXY ada potensi untuk lanjut naik lagi. Lalu nanti dampak DXY naik lagi itu bisa berdampak juga bearish ke gold. Tapi kalau misalkan cut rate ini memang agak mix sentimennya gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lihat lagi dari jobless claim itu di jam 19.30 ya, jobless claimnya itu ada di 2218 ke 221. Ini juga sebenarnya
tidak begitu bagus ya, ini negatif for USD gitu. Artinya klaim pengangguran tenaga kerja untuk yang mingguan ini meningkat atau terjadi kenaikan ya dari 218 ke 221 gitu. Nah, ini cukup bahaya juga sih sebenarnya gitu. Ini negatif for USD ya. Ini sebenarnya bisa jadi nilai positif juga untuk gold ya, untuk melanjutkan kenaikan, but let's see nanti bagaimana gitu. Oke, news cuma ada dua itu. Kemudian untuk open interest data, ya ini untuk OI data, tapi OI data itu sudah saya update juga. Kita cek yang di learning ya. Yang di learning ini, nah ini OI data. Jadi untuk learning OI data itu sudah update ya setiap hari seperti ini teman-teman bentukannya. Nah, ini untuk open interest data, ini kalau kita lihat memang di 3390, 3395, kemudian 33400. Nah, ini nih. Ini ada target dari open interest datanya, teman-teman gitu. Ya, kemudian ini ada 3415 ya, 3420 ya, ini juga ada. Kemudian 3410 sampai 3435. Kemudian 3450 ya, 3450 juga ada untuk data call-nya gitu teman-teman. Penting untuk yang 0 DTE artinya yang expired di hari ini gitu teman-teman. Lalu di bawah 3390 itu ada 3350 ya, kemudian 3365 dan 3370 gitu teman-teman ya gitu. Jadi memang paling dekat untuk saat ini memang ada di 3395 sama 3400 untuk call-nya. Karena kalau kita perhatikan di sini, sorry ini ada salah ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini nih. 3395, 3400 ya gitu teman-teman. Nah, ini call-nya. Nah, ini juga nanti akan kita jadikan sebagai zona kita juga gitu teman-teman. Oke, jadi kalau kita perhatikan ini udah kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulan seperti ini ya, untuk call OI tertinggi, put OI tertinggi, kesimpulan ini kalian bisa dapatin setiap hari rutin di running center gitu. Nah, ini bayar ya, itu ada kesimpulan breakout segala macam gitu teman-teman ya. Ini kalian boleh screenshot ya. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini sebenarnya sudah saya notice juga ya. Itu dari jam 10.45 ya. Kalau saya perhatikan ini anomali bakal ditembus volume bayarnya tinggi gitu. Nah, ini kalau kita lihat nih. Nah, volume yang ini ya menandakan bayar yang cukup besar gitu, volume yang ini. Nah, kenaikan di sini itu adalah harganya yang lagi running gitu ya gitu. Nah, ini sebelum ditembus ya, ini memang udah mencerminkan kalau dia ada rejection yang ini kecil, volumenya ada tapi volumenya drop gitu. Tapi begitu dia ada gebrakan buy di sini, volumenya kuat, volumenya tinggi, dia naik volumenya. Kalau yang sell dia turun justru volumenya kan. Harusnya kalau sellnya kuat, volume naik bukan turun. Walaupun harganya turun, volume juga harus nggak boleh ikut turun juga, dia harus naik gitu. Nah, itu volume ya teman-teman ya. Nah, dari sini memang terlihat kalau si buyer ini mendominasi si pergerakan yang ada di bagian sini gitu teman-teman. Makanya untuk sore hari ini ya, dia mencoba untuk nge-breakout ya dari area ini gitu teman-teman. Nah, itu yang saya bilang penting juga sebenarnya untuk melihat volume gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi ya. Sekarang kita mau cek untuk bagian dari technical analysis ya, biar video nggak panjang-panjang banget gitu. Nah, untuk TA ya, untuk TA sendiri ini kita sebenarnya kalau kalian lihat mungkin ada beberapa video ke belakang 2 minggu yang lalu itu kita sudah bahas untuk area ini juga gitu teman-teman ya. Kita ada chart of character ya, ini di sini. Ini ada chart of character sini teman-teman. Ini langsung aja begini ya. Nah, ini ada HH1, high heart 1 atau high heart yang tinggi. Ini ada high heart kedua. Di bagian high heart kedua ini ada AITK. Nah, ini kita sebut sebagai area QM atau Quasimodo gitu teman-teman ya. Di sini ini kita sebut sebagai area QM. Nah, QM ini bertepatan dengan zona FVG. FVG di mana? FVG itu di sini, guys. Nah, ini ya, ini FVG dia gitu di sini. Jadi yang kita dapetin ya untuk zona sell ya, zona sell di atas 3390 itu ada di 3400 sampai 3410. Itu untuk zona sell kita gitu. Di atas 3410 kalian jangan sell lagi gitu. Oke. Di atas 3400 kalian jangan sell lagi. 3410 karena itu harga udah ada potensi untuk lanjut naik sampai nge-clear liquidity. Nah, di sini ada liquidity, guys ya. Nah, ini ada liquidity.
Nah, liquidity di sini yaitu kurang lebih di level harga 3430. Ini ada potensi untuk di clear out sama harga gitu. Kalau dia udah di atas 3410, berarti nanti target lanjutannya kalau berdasarkan open dengan OI data yang ada yang kita lihat di sini ya, ini ada di 3450 ya, 3450 ini dia ya, 3450 ya, 3410 ada ya. Nah, kemudian ini 3420 juga ada ya, 3430 nih, 3430 ada nih kan, tadi itu sebagai area spike-nya dia ya gitu. Di atas spike itu ada 3450 yang bisa dicapai oleh closingan market hari ini gitu. Jadi itu kalau dengan catatan di atas 3410 ya gitu. Tapi kalau dia belum bisa break 3410 sih, ini maksudnya masih aman-aman aja gitu. Karena harapannya kalau dia belum bisa break dari situ, dia masih bisa fallback untuk ngisi lagi ke bawah gitu teman-teman, untuk ngambil QM yang ada di sini. Ini QM ya teman-teman ya. Walaupun memang dia udah terjun cukup jauh, keefektifannya agak berkurang karena sisa liquidity yang ada di sini ini gitu, 3247 gitu. Sebenarnya kalau QM yang benar-benar bagus itu adalah ketika QM-nya itu baru kebentuk shorts ya, dia langsung pullback, naik, rebound, naik lagi ya. Ini kalau yang bagus ya, langsung naik lagi, ambil QM baru dia turun. Nah itu bagus banget, apalagi ditambah kalau di sini ada yang namanya TS ya, ada TS di atas ya gitu. Wah itu luar biasa sih, itu powerful sekali gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan QM-nya udah sempat turun jauh seperti ini, terus dia naik lagi ya, bukan nggak bisa kita tunggu, tetap bisa kita tunggu, cuma secara resiko lebih besar, probability-nya menurun. Kenapa? Karena liquidity yang ada di sini ya, nih yang di sini itu sudah diambil oleh market semua gitu. Nah itu cara membedakan ya, ciri-ciri QM yang masih bagus atau yang probability yang masih kuat atau masih tinggi, yaitu dari cara kita lihat dari liquidity yang ada. Karena market itu bergerak dari liquidity ke liquidity yang lainnya gitu teman-teman. Oke, itu adalah cara signifikan untuk mengenali QM, dan ini adalah cara kita trading di dalam market dengan SOP yang ada gitu teman-teman ya. Oke, jadi saya harap dengan video ini cukup singkat ya, karena baru 12 menitan, biasa sampai 20 menitan teman-teman ya. Tapi yang penting adalah isinya. Dan yang penting lagi, jangan kalian skip video ini. Kalau kalian nonton aja dari awal sampai akhir gitu ya, supaya nggak terjadi miskomunikasi, sehingga kalian pun paham gitu teman-teman. Oke, thank you and see you on the next video update.